Lama-kelamaan gue mikir yaudah yuk kita bikin komunitas sama Ken Friends, kita bahas hal-hal yang isu-isu yang relate sama kehidupan kita. Ada yang nanya, bener gak sih perempuan harus cantik untuk mendapatkan laki-laki? Tidak. Iya. Terus apa kabar yang nggak cantik? Tapi soalnya cantik itu kalau menurut aku relatif. Jadi perempuan itu hebat. Emang hebat sih. Hebat. Ini bilangnya untuk para laki-laki ya. Perempuan itu hebat. Assalamualaikum, hai guys. Aku lagi sama Mama, terus ini kenalin ada. Halo. Manggilnya apa nih? Mama K. Mama K. Iya. Susah banget ya, Mela. Nama aslinya Mela. Jadi Mela ini teman aku dari zaman kuliah. Nah, terus udah gitu sekarang lagi main lagi di rumah. Mama lagi makan rujak. Aku tuh kemarin nanya di Instastory, guys, lagi pengen ngobrol-ngobrol tentang perempuan. Kasih ide dong ngobrolnya tentang apa. Dan ini udah banyak banget yang masuk karena kayak Melanie lumayan concern banget terhadap empowerment untuk perempuan gitu loh, perempuan gitu. Kenapa sih Mel? Kok peduli banget gitu? Karena perempuan itu tuh awalnya gue bikin Mama Ken Friends itu. Jadi banyak banget followers gue itu tuh cerita gitu, walaupun nggak kenal tuh cerita tentang kehidupannya dia. Jadi cuman pengen didengar sih sebenarnya gitu. Lama-kelamaan gue mikir yaudah yuk kita bikin komunitas sama Ken Friends, kita bahas hal-hal yang isu-isu yang relate sama kehidupan kita gitu, biar saling mendukung sih sebenarnya kayak gitu. Jadi untuk saling support untuk perempuan-perempuan, jadi mau pakai Friends itu kalian bisa ceknya di Instagram ya. Yes, Instagram. Jadi kalau misalkan ada yang lagi ada kegelisahan bisa DM di sana untuk ngobrol. Bisa banget, bisa curhat loh gitu. Apalagi galau juga bisa. Galau bisa. Okay. Nah ini ada pertanyaan-pertanyaan ya dari orang-orang ya. Ada beberapa pertanyaan, nanti boleh ya di ini. Oke. Guys, kita tuh bukan expert, bukan psikolog, bukan apa. Jadi ini ngobrol-ngobrol aja, sharing. Ada yang nanya, bener gak sih perempuan harus cantik untuk mendapatkan laki-laki? Tidak. Iya. Terus apa kabar yang nggak cantik? Tapi soalnya cantik itu kalau menurut aku relatif. Gitu. Definisi cantik kan nggak semua harus yang Barbie gitu ya. Tapi definisi cantik tuh bisa macam-macam dan orang tertarik sama orang lain tuh bisa beda-beda. Ada yang suka mungkin yang kulitnya yang putih, ada kulit yang mungkin yang sawo matang. Jadi cantik tuh cantik yang gimana dulu? Cantik diri sendiri sih sebenarnya. Jadi emang kita harus punya inner yang bagus dulu, jadi diri sendiri itu udah pasti akan cantik sih menurut gue. Dan tahu menempatkan diri sih. Misalkan kalian, Mama juga setuju. Misalkan kalian ngomong gitu, tapi kalian sebagai perempuan pernah nggak sih ngerasa nggak cantik? Pernah. Itu gimana cara mengatasinya ya? Sekejap saja. Kayak sekilas aja. Gitu. Wah keren sih tante. Jadi harus langsung kayak harus pede. Harus pede. Karena kalau kita nggak yakin diri kita cantik, orang lain gimana mandang kita nggak sih tante kayak gitu. Jadi kita harus menghargai diri kita banget dulu sih. Gitu. Bagus tuh guys. Ini definisi cantik ya, mesti. Ada lagi pertanyaan ini. Apakah setiap wanita harus ditakdirkan, harus menunggu dan ikhlas menerima semua keadaan? Tidak. Tentu tidak. Kenapa ibu? Tante dulu gimana menurut tante? Ya tidak lah. Masa sih dari zaman Rasulullah aja kita kan udah rubah, udah diangkat derajatnya sama Rasulullah. Nggak boleh, ibu kita Kartini juga kan kan emansipasi kan. Berarti nggak boleh menerima begitu aja. Dan orang bodoh gitu. Iya benar. Udah nggak bodoh. Iya, dan di Islam juga nggak juga harus melawan suami, enggak. Yes, betul. Di Islam kan perempuan juga ditempatkannya sangat spesial. Sama sebegitu dispesialkannya di sama Islam. Rasulullah. Robert Mela juga. Ibu tadi bilang tanya. Apakah wanita harus ditakdirkan, harus menunggu dan ikhlas menerima semua keadaan? Nggak bisa. Apalagi nih kalau gue kan udah seorang ibu ya. Kalau kondisinya kayak gitu, gimana cara gue ngedidik anak gue nggak sih gitu? Kalau menerima aja ya udah begini nggak apa-apa deh gitu. Nggak sih, nggak bisa gitu. Kalau kita punya mimpi, ya coba kita raih gitu loh. Tapi dengan tante bilang, tahu kontes kita kalau aku karena sebagai seorang istri, seorang ibu ada batasan-batasannya gitu. Tapi untuk menerima keadaan nggak boleh. Gimana kita mau nyampe mimpi kita kalau kita udah ya udah terima aja. Terima. Di apa-apain sama suami terima, nggak gitu. Iya. Iya betul. Karena lawan juga tapi tidak begitu. Tidak begitu. Yes, betul. Oke. Ini ada pertanyaan mungkin kayaknya ini relate banget sama Mela nih. Perempuan anak pertama plus sandwich generation. Mantap dia ngomong gitu. Iya. Kebetulan gue anak pertama ya. Kebetulan gue anak pertama dan alhamdulillah nggak sandwich generation sih. Tapi banyak teman gue yang ngalamin itu sih, J. Jadi wow berat ya sebenarnya. Ini perempuan anak pertama plus sandwich generation berarti mungkin ada yang belum menikah, ada yang udah menikah ya. Itu beda-beda. Sekarang gue ngebahas yang belum menikah gitu. Kalau menurut gue jangan pernah takut ngebantu orang tua sih. Tuh rezeki itu pasti
bener deh, ini tuh rezeki tuh pasti dikasih sama Allah sih. Sebutan mungkin sekarang silent generation gitu. Tapi ya udah, kalau emang kondisinya kita harus membantu mereka di saat itu, bantu aja. Percaya deh. Maaf. Ya ini lagi ngobrol serius. Percaya aja pasti akan dibantu pasti sama akan Allah. dibantu sama Allah. Jadi teman-teman yang ngalamin ini, apakah yang sudah menikah atau yang belum menikah gitu, Ikhlas. ya ikhlas, bener tante. Pasti diganti Pasti sama diganti Allah. berlapis-lapis sih menurut aku. Itu kayak tuh gitu. benar banget. Berlipat kali ganda coy, berlapis-lapis. Berlapis-lapis dan berlipat-lipat. Berlipat Wah. ganda digantinya. Ya seperti itu sih, kayak gitu sih. Itu Jen, tuh menurut pasti. Jangan khawatir. Ini ada satu yang lumayan dalam ya. Aku aja laki-laki bacanya gue. gimana Oke. gitu. Ada kata-kata yang dilontarkan ke perempuan kalau belum menikah atau belum hamil produk gagal. Ini Ouch. sedih banget ya bacanya. Astagfirullahaladzim. Ouch. Tapi mungkin berarti ada yang seperti ini. Pasti ada. Tapi aku baru dengar. Baru dengar itu. Mama pernah dengar ya? Aku pernah ngalamin. Perjulitan pertemuan di pertemuan lebaran tuh pasti ada masa-masa kayak kapan nikah, kapan ini produk gagal itu pasti. Dan biasanya orang yang ngomong itu tuh ketika mereka udah pulang, mereka udah lupa tuh ngomong itu ke kita gitu. Kalau ada yang melontarkan itu ke kita, jangan down gitu loh. Mereka nggak tahu loh perjuangan kita yang tadi bilang produk gagal, terus belum menikah ya, atau belum punya anak atau apa itu, senyumin aja, cukup bilang oke, thank you, doain Ada aja, roh. iya gitu. Pokoknya tapi kalau aku sekarang aku nggak mau direndahin sih gitu. Jadi kalau emang ada yang gituin aku akan membela diri aku biar nggak tersakiti, tapi dengan cara baik-baik aja gitu. Jadi aku akan membela diri aku gitu loh, Soalnya jodoh, punya anak, meninggal, rezeki, semua di tangan Allah. umroh, ibadah haji itu tuh gimana Allah, bukan gimana manusia. Yes, betul. Jadi nggak ada yang berhak untuk Nggak ada yang ngejatuhin berhak kita ngejatuhin dari- kita. Karena itu bener-bener gimana Allah. ya betul. Iya ya, berarti itu sama aja mempertanyakan kehendak Allah. Iya, Kita ya. iya kita juga nggak bisa jawab kan kayak Iya, gitu kan. kan? Serem. Pertanyaannya menanyakan itu. Berarti tuh kita sama. menghadapi orang seperti itu, berarti kita tahu, oh orang ini emang ilmunya masih kurang. Itu kasihan di mereka. Jadi kan, iya sebenarnya, kan? benar banget loh. Iya. Karena iya. bahkan Mufti Meng pernah waktu itu ceramah bilang jangan pernah menanyakan hal yang personal ke orang, kapan nikah dan punya anak tuh jangan pernah ditanyakan. Itu Ustadz aja ngomong gitu. Wow. Jadi kalau ketemu sama orang jangan pernah nanya kayak gitu. Apalagi kalau sampai kamu dibilang Ih, produk jahat banget sih karena tuh, punya kamu jahat banget semua. sih. Jahat banget. Dan kalau kamu berhadapan sama orang jahat jangan kebawa hati karena kayak kasihan sebenarnya mereka tuh kayak Nggak tahu ya. iya Nggak tahu mereka ilmunya kan. juga jahat. Iya. Jadi kayak jangan sampai ngaruh ke Iya. kita. Iya. Karena sebenarnya ini buruk di mereka Iya, bukan iya. buruk di kita gitu saat mereka ngomong kayak gitu. Tapi yang pasti sakit sih jadi gitu. Iya pasti. Itu pasti lah, sakit. manusiawi. Pasti Itu apalagi manusiawi. kaget ya kalau tiba-tiba Benar. mendengar. Apalagi saya ketemu ya kan kayak lebaran itu kan kalau gue sih ngerasain pas lebaran ya kumpul-kumpul gitu ya, pertanyaan kapan punya anak lagi, kapan punya itu gitu kan. Momen yang harusnya kan bisa tanya hal lain gitu kayak makanannya enak ya, kayak selamat lebaran. happy, Pandemi nanya gimana aja gitu kan banyak hal kan jadi ya. Ketemu ya. Tapi kalau emang ada orang ngadepin gitu ya, tarik apa saja tadi ya. Dan ada aja lagi. Pasti ada. Ada aja. Gue pikir udah gak ada ya, karena pandemi udah 3 tahun kan, kayak masa itu udah gak, kata-kata itu udah gak keluar. Oh ternyata aku pun mengalami tante. Jadi ya tarik napas, senyumin, jawabnya yang enak aja gitu. Aku sama mama waktu itu pernah dengar ceramah atau kajian di mana gitu, ujian itu macam-macam. Salah satu ujian itu adalah datangnya dari orang. Jadi saat orang itu datang ke kita, dia membawa ujian mungkin dengan kata-kata ya kayak Ya, gitu. bisa, gitu, bisa. salah satu. Iya benar. Jadi kan ada ujian mungkin Emang benar. rezeki atau apa segala Iya, macam. iya. Nah, ada juga dari orang. Mungkin bisa sih kayak Ya gitu. udah itu. Tapi kalian bukan produk gagal, kalau ada yang gituin, Enggak, Jangan enggak, percaya sama sama sekali orang, enggak. putus Aku asa. juga No. sebagai laki-laki Semuanya enggak. itu kehendak Allah. gak ada produk gagal dari Allah sih. Jadi, Oh iya, apalagi kita semua ciptaan Allah enggak ada. padahal udah sih kalau mereka ngomong gitu kan ngatain siapa? Iya. Jadi, aduh nggak usah didengerin deh beneran deh, Yes. wasting time. Setuju Beneran. Udah, banget, jangan guys. putus asa. Tenang Betul. aja dah Allah. Benar. Sekarang ada yang nanya, menurut kalian wanita tuh harus independen nggak? Harus. Harus. Ini sebenarnya pertanyaan dari aku nih, soalnya nyambung kayak gini. Tapi menurut kalian pakai harus ya? Coba. Sekarang pertanyaannya di sini adalah plus minusnya apa sih kalau cewek jadi independen menurut kalian? Minusnya dulu deh. Tante dulu Ada kan? minusnya nggak kalau cewek independen? Enggak sih, benar. Enggak ya? Oke. Plusnya banyak banget lah ya Banyak. harusnya. Ya kalau kita yang mandiri ya, iya amit sebelah mandiri kalau Iya. kita ditinggalin suami, meninggal Iya. atau diceraiin atau Iya, gimana iya. kan suaminya. Iya, Tahu lah ya guys. Nah, Tahu lah. Nah, jadi kita nggak down, Yes, kita exactly. bisa nyari uang. Jadi tetap kita sampai Soalnya- kerja yang betul. penting kita kerja bisa nyari uang, bisa ngurusin anak. Hidup bergantung ke orang tuh nggak enak. Yes. Berat loh. Jadi bukan masalah sama suami aja ya, Bukan. tapi sama orang ya. Sama siapapun bergantung tuh nggak enak. Iya benar banget. Bergantung sama suami juga nggak enak. Betul banget. Betul Jadi banget. mendingan kita mandiri. Bukan kita mau so belagu gitu enggak. Soalnya zaman sekarang itu memang diharuskan mandiri. Betul, setuju. Perempuan juga harus ada value lah. Dengan independence Iya. kan dia punya value. Dengan dia punya value, orang akan melihat lebih ya. Maksudnya
lebih respect, lebih apa gitu. Apalagi kalau seorang ibu yang udah punya anak, wah kalau kita udah punya value, anak pasti akan lebih nyontoin gitu loh ke mereka gitu. Jadi emang harus independen sih. Dan suami pasti dihargain. Iya benar, baru mau Suami pasti aku akan sebagai dihargain. laki-laki, benar kata Mela, akan lebih sangat respect melihat perempuan yang punya value, salah satunya itu adalah yang independen. Yes. Pasti kita akan kayak, itu akan tetap menjadi tanggung jawab sebagai suami, Betul. tanggung jawab sebagai laki-laki, tapi itu emang nilai plus banget deh kalau ketemu perempuan yang seperti itu. Jadi itu Banyak, banget. Mama juga suka nasihatin Raje, kalau punya istri kerja jangan dilarang stop kerja. Berkarir Jangan. gitu. Harus tetap berkarir. Amit-amit jumlah mendali. Kalau yang panjang umur, alhamdulillah kalau panjang umur nanti Iya. istri kamu nggak down. Oh iya benar. Langsung berdiri, betul. langsung tetap gua harus nyari uang buat Iya, anak-anak iya, yang sekarang. Iya benar. Jadi bisa begitu Iya. itu. Nah ini ada satu lagi pertanyaan nyambung nih ya, Nah. tentang pengorbanan perempuan meninggalkan karir demi pertumbuhan anak dan keluarga. Tarik nafas. Jadi dia mengorbankan, ya senyumnya agak bermakna ya dua ini ya. Langsung gimana kalau menghadapi situasi dia harus mengorbankan karir demi pertumbuhan anak dan keluarga. Binder ya. Jadi waktu gue melahirkan, jadi nggak ngerti kalau waktu itu kan emang cuma 1 kali 24 jam ya kan. Jadi ketika lo udah punya anak, gak ada tuh waktu kali 1 kali 48 jam sehari tuh nggak ada gitu loh. Kalau meninggalkan itu pilihan menurut gue, tapi gue memilih untuk tidak meninggalkan gitu. Jadi hebat ya for thumbs up kalau yang bisa yang meninggalkan terus fokus ngurus itu ya. Tapi menurut gue kalau teman-teman sesama ibu yang gue tuh nggak pengen ninggalin gitu, gue pengen tetap berkarir, bisa kok. Gimana caranya itu ya 1 kali 24 jam yang waktu yang tadinya mungkin me time ada 40% ya kurangin jadi 20% gitu. Terus dan emang harus punya support system yang baik sih, pasangan. Dan kalau kita need help, misalnya kita butuh bantuan mbak yang buat bantu ngurus anak kita, atau mertua kita, atau ibu bapak kita, ya nggak apa-apa gitu, kita nggak bisa hidup sendiri kok gitu loh. Dan kita masih bisa tetap berkarir. Tapi kalau memang ada yang memilih untuk itu keren banget sih gitu. Cuman ingat teman-teman, kalian memang ibu, kalian memang harus ngurus anak, tapi kalian juga harus mengurus diri kalian sendiri. Kalian juga harus mengejar mimpi kalian sendiri waktu kalian belum punya anak gitu. Dan itu nggak apa-apa banget menurut gue. As long as lo bisa ngurus anak dengan baik dan suami, itu sih. Tadi baru banget dengar di kajian, kita itu bergantung hanya pada Allah, tapi ingat kita nggak bisa hidup sendiri. Yes, betul. Bener banget ya. Betul banget. Kadang-kadang suka lupa, yaudah bergantung sama Allah, yaudah dia sendiri aja, Iya, independen gitu. Tapi ya kita nggak bisa hidup Nggak sendiri. bisa. Nggak bisa. Ini ada pertanyaan nih yang menarik banget juga nih. Kenapa jadi perempuan lebih banyak dituntut secara fisik dibanding Ouch. laki-laki? Kenapa perempuan harus cantik, badannya bagus, rambutnya ini, itunya itu dibanding laki-laki? Perempuan tuh kan emang beauty ya. Perempuan tuh indah kan kata orang gitu ya. Tapi mungkin pemikiran itu dari diri kamu nggak yang sebenarnya insecure gitu. Bisa jadi. Bisa jadi kan Yang sebenarnya. nanya perempuan. Iya kan, perempuan kan. Sebenarnya enggak sih menurut aku. Laki-laki juga dituntut untuk itu sih, untuk bersih, untuk Iya, untuk- kita juga punya Jadi, suami ini ya, ogah. iya kan, bau segala macam. Baik gitu. Terus yang nggak pernah mandi dari pagi ya ogah. Oh, sambil lihatnya ke saya ya? Iya, Saya Ya kan nanya. kamu laki. Karena laki kan. Ini. Jadi kayaknya enggak deh, itu bukan karena masalah gender, tapi lebih ke personal kita masing-masing. Semua orang memang tuh harus good looking bagi diri kita sendiri gitu. Jadi bukan bagi orang lain ya, bagi orang lain kayak Jangan perempuan harus cantik, laki-laki enggak. Nah perempuan gua ada iya. ada gimana Iya, gitu, iya. laki-laki Oke, gitu. Jadi Benar, bukan setuju. gender ya, Iya, iya. bukan memang gender itu sih menurut gue. Ini masih ada hubungan ini sedikit. Apa? Standar kecantikan perempuan, soalnya perempuan sekarang suka insecure sama diri sendiri. Gimana caranya sih biar nggak insecure mungkin gitu kan? Insecure gimana nggak dijelasin Gak ke percaya mama? diri. Iya, iya. Aduh aku gerutan nih, aduh aku ini, aduh Kayak aku selalu merasa kurang gitu aduh loh, Ma. ada kerutan di Kayak sini, nggak aduh pede. kayak gitu-gitu. Nggak usah Love yourself, begitu ya. amat sih. Love yourself sih, gitu loh. Enggak begitu. Heeh. Santai aja, bro. Santai aja, nggak usah terlalu gitu juga, enggak. Pokoknya misalnya gini deh, misalnya kamu ngerasa, aduh kok kurus banget nih gitu ya. Tapi gue pengen cantik deh pakai baju apa gitu. Ya udah lo, misalnya bisa aplikasi Digendutin. pakai baju yang loose gitu, atau misalnya, aduh aku gemuk nih. Dikurusin. Apa atau mungkin gitu pakai aja. rok yang apa atau olahraga gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa dipatokin Nggak kayak gitu bisa. sih. Dan kalau menurut aku merawat diri itu emang penting Yes, banget. betul. Guys. Buat diri sendiri loh. Iya, untuk diri sendiri. Buat diri sendiri loh. Jadi kayak bentuk kayak olahraga, makan sehat dan Betul. lain-lain. Kesehatan tuh emang penting banget dan itu akan terpancar kok di muka kalian kalau Iya, kalian Pak, sehat. iya, iya, betul. Bahkan di kulit kalian akan kelihatan. Iya, Jadi, benar-benar. dan itu tuh pengorbanannya emang gede loh orang-orang Iya. yang melakukan itu, menjaga pola makan mereka, olahraga. Ya Allah, olahraga tiap hari aja kan itu butuh waktu dan segala macam. Tapi itu part of mencintai diri sendiri, Betul. menghargai diri sendiri. Tempat kita
tumbuh seperti apa gitu. Bahkan dulu kalau yang cowok-cowok zaman Rasulullah dan sahabat itu semuanya six pack loh. Jadi kayak Oh ya? iya banget. Suka latihan pedang, Iya. latihan Suamiku gitu. dengar itu. Dan kalau waktu zaman Umar kalau nggak salah kalau Baru ada tahu yang deh. bucin tuh gimana gitu ya ketemu sama cowok gemuk tuh Keren. diomelin kalau nggak salah ya. Jadi emang Pernah itu dengar gitu zaman form of Rasulullah. loving yourself sih. Jadi Lebih ke merawat diri self itu love emang- ya. Iya. Nah selanjutnya adalah nih kenapa perempuan itu dituntut harus semua bisa? Siapa yang nuntut? Tapi memang perempuan segala bisa kok. Itu dia, siapa yang nuntut aku bilang. Padahal kenyataannya perempuan tuh multitasking gitu. Perempuan sih. dan laki-laki itu lebih hebat Iya. perempuan. Beda, perempuan tuh multitasking sih. Kalau Benar, cowok itu tuh Soalnya ini dari Perempuan obrolan itu kita ya sama bisa. lo kan temen gue cowok lo, terus sama suami gue juga. Kayak gue perhatiin emang kayaknya laki gak bisa multitasking sih. Ya tante, coba tante gimana kita kalau habis menyusui, kita masak, kita Ya menyusui, ya masak, ngepel, nyetrika, Ya, lo capek. ngejemur udah semua bisa. Kerja. Itu perempuan tuh bisa. nyari rezeki. Nyari rezeki bisa. Coba laki-laki nggak bisa. nggak bisa, pusing banget. Kayak ngurus kerjaan rumah aja pusing banget. Nggak bisa. Jadi Perempuan laki-laki tuh nggak bisa. Udah ngerjain ini tuh ngerjain ini nih. Iya. Ini nggak bisa. Ya. lo gitu nggak tapi? Lo gitu kan? Nggak bisa. Ya, Dia. soalnya Terus udah gua- gitu masih harus mikirin kerjaan enggak deh. Nah, Super cewek yang kerja kantoran juga mana Oh, kerja gitu kan. kantoran nyamang ngepel nggak masak bisa. Cewek itu the best. Gitu sih. Tanyain juga semua ibu. jadi bukan dituntut kalian, tapi kalian memang hebat. udah memang Serba cewek bisa, itu jadi begitu. mindsetnya Segala juga. bisa. Tapi ini ada beberapa yang masuk loh Apa? tentang ini. Kenapa perempuan dituntut serba bisa? Mungkin sebenarnya bukan tuntutan. Itu blessing loh. Iya itu blessing. Pola pikirnya kalian harus kalian ubah mindsetnya. Jadi bukan dituntut. Oh berarti gue ini hebat banget ya, gue serba bisa. Itu lebih enak gak sih kayak gitu? Jadi gue Perempuan serba itu banget. hebat. Emang hebat sih. Hebat. Ini bilangin untuk para laki-laki ya. Perempuan itu hebat. Ini nanti di zoom. Coba aja laki-laki, coba bisa aja laki-laki begitu. Iya. Gak bisa loh. Coba lo bisa nggak? Gak bisa kan? Cewek itu bisa nyari duit, masak gitu kan. Pulang kerja juga kan langsung masak. kan. Iya. Aduh. Perempuan kan ada yang gitu kan. Ngurus anak dulu ya. Ada Terus PR anak nih. datang kantor Oh belum iya mandi, PR belum masih apa. kayak ibu ya. PR Iya. ke mama masih ya. Belum ngerjain PR, belum segala. The best Kalian perempuan, hebat. Re. Ini tuh yang DM respon itu ratusan. Paling banyak ternyata tentang ini. Oh ya insecure berarti ya. Tentang kenapa perempuan harus Dituntut. dituntut serba bisa. Wow. Berarti mungkin nggak tahu ya apa dari media banyak yang kayak kesannya perempuan tuh harus ini. Enggak ah, Enggak memang sih. perempuan mah gak usah dituntut juga, memang udah Maksudnya ada bisa. pada pemikiran kayak gitu ya. Mungkin dari keluarganya juga kayak lo harus serba bisa gini kali gitu bisa juga. Lah, perempuan tuh ya udah otomatis serba bisa Iya, kok. iya. Oke. Girls, gimana caranya lepas dari laki-laki toxic? Laki-laki toxic tuh yang gimana ya? Iya. bahasanya? Toxic tuh yang gak bagus lah. Gak banget deh laki-laki ini gitu. Yang Nah, caranya lepas dari Toxic mereka apa tuh sih? Gak bagus kan. Kayak ngasih bad influence gitu-gitu lah. Pokoknya ngasih contoh yang buruk lah pokoknya gitu lah. Pokoknya kalau sama dia tuh sebenarnya menderita, tapi kayak mungkin udah terlanjur Bucin nyaman, ya, udah bucin, terlanjur bucin. cinta, jadi kayak nggak bisa ditinggalkan. Nah, Bucin itu butuh cinta. Budak budak cinta. cinta. Nah, gimana caranya lepas dari laki-laki yang seperti ini? Tapi kalau kata aku mah mendingan dari sekarang udah pasti. Caranya Iya, gimana? caranya Pak? gimana? Kalau gue dulu Pak pernah ya nama zaman muda pasti pernah itu. Kalau gue tuh dulu selalu ada curhat sama sahabat gitu loh beberapa. Ih, kan Kayak, kadang-kadang dikasih nasihatin mas. oh enggak, gue nya. Jadi tolong ya ini orang udah toxic nih gitu. Tolong kalau zaman dulu gak ada ghosting ya. Jadi gue harus gue mau putus sama dia, gue mau jauh, tolong bantu gue. Jadi biasanya tuh kalau gue dibantu sama inner gue gitu loh aja. Jadi kayak gue putusin, gue taunya cerita ke sahabat, 3 orang sahabat, 4 orang sahabat, ini udah toxic nih Mel, udah toxic nih. Terus ya udah akhirnya gue putusin dan langsung gue jauhin gitu loh. Tinggalin emang harus ada backup dari sahabat kita sendiri buat ngadepin itu gitu. Kalau gue sih gitu. Ada juga teman gue yang cerita ke ibunya juga, "Ma ini orangnya gini." Jadi langsung ibunya bilang, jauhin aja. Ada yang kayak gitu juga. Tapi emang dari diri sendiri juga ya. Jadi jangan apa ya? Jangan bodoh. Ya kata. Kayak gini mungkin pelajaran dari yang udah mawar memang udah lebih berumur dan segala macam. Ujung-ujungnya pasti nyesel kan. Oh, iya. Buang-buang waktu banget kan itu tuh sebenarnya. Nyesal itu tuh ujungnya tuh nyesal. Iya sih. Kenapa nggak dari kemarin? Aduh. Iya. Nyesel tuh Allah yang tahu teh. Aduh. Terus semacam curhat dua-duanya. Yang nyesel itu Iya. hanya Allah yang tahu. Iya. Aduh, astagfirullah. Aku nyesal. Dan kebanyakan pada makanya jangan nyesal. bodoh. Jangan bodoh. Jadi kayak pengalaman di luar sana tuh udah banyak banget, Iya. jadi lepas aja. Jadi kalau kita tahu dia udah toxic, jangan denial sih sebenarnya. Iya, itu Jangan gimana? denial. Jangan kayak ada Makanya pembelaan. lu harus punya kayak kalau zaman kita dulu kan geng gitu yang Ya, 2-3 yang orang. mendukung. Iya, jadi cerita ke mereka Jadi gitu loh. mereka nanti kalau kita Jadi udah jangan putus sama dia tutupin. dihibur. Iya, gitu. iya. Tapi baru dihibur gimana juga gak kehibur sih. Iya. Jangan bodoh, udah Iya. satu-satunya. Dan sadar kan? Sadar, harus sadar. gitu.
love yourself lah itu. Sadar, entar You kesananya. deserve that better nggak lah, enak. pasti ada. Oh seumur hidup itu kita digituin. Ih, males banget. Nggak mau. Pasti bakal banyak, pasti abis itu dapat kok yang lebih. Yang lebih. Langsung kalau minta gantinya sama lebih baik. Betul. Amin. Amin. Benar-benar setuju. Ini durasinya tuh udah panjang banget. Iya. Makasih udah pada nonton. Kalau kalian pengen ada pertanyaan berikutnya, kasih tahu aja ke kita. Nanti insya Allah kita bikin lagi kalau Melanya nggak sibuk. Sebentar banget. Atau kita bikin 2 episode ya. Boleh. Pertanyaan masih banyak. Oh iya, boleh. Episode 1, bye. Bye. Lanjut ke episode 2. Assalamualaikum.